menaungi ya, ini adalah Perkapom ya tahun 2011 tentang persyaratan teknis JPOTB ya. Yang sebelumnya tahun 2005 sudah ada pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik, tetapi sudah dicabut ya, tidak berlaku lagi dan digunakan yang tahun 2011. Jadi sebagai awalan ya, bahwa industri obat tradisional wajib menerapkan JPOTB dalam seluruh aspek dan rangkaian pembuatan obat tradisional ya. Industri obat tradisional harus membuat obat tradisional yang memenuhi persyaratan yang sesuai dokumen izin edar dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Nah, itu tadi ya, jadi tidak aman, mutunya rendah atau tidak efektif. Terhadap kebijakan mutu ya, berkebijakan mutu. Ya, jadi JPOTB ini adalah bagian dari pemastian mutu ya. Jadi kalau sudah pernah belajar JPOB sudah ya ini tidak sekompleks JPOB ya, tetapi memang sudah quality assurance itu standar mutu lah ya, memastikan bahwa obat tradisional yang dibuat itu dikendalikan secara konsisten ya. JPOTB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Ya, JPOTB mencakup produksi dan pengawasan mutu, jadi bisa memproduksi, tetapi mutu tetap terjaga. Gitu. Semua proses pembuatan obat tradisional dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten, gitu ya, secara konsisten menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ya, ini saya sampaikan ya, jadi nanti jika ada nanti praktek atau magang di baik UKOT ya, usaha kecil obat tradisional ataupun usaha kosmetik, itu yang saat ini sangat mewabah ya, jadi ya, dan itu jadi yang harapannya nanti farmasi ya menghasilkan apoteker yang tidak hanya bisa nanti mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan pekerjaan ya. Jadi sayang sekali produk-produk farmasi ya, yang sekalian tahu sekarang yang bikin glowing lah, yang apa itu ya, tetapi itu tidak digawangi oleh apoteker gitu, yang malah mbahnya gitu ya, kalau saya bisa bilang mbahnya membuat obat gitu ya. Tapi biasanya begitu, semakin kita tahu itu semakin kita tahu, semakin banyak aturan yang kita tahu dan banyak hal yang harus diperhatikan, biasanya malah mundur gitu ya. Wah, wangel itu kalau harus membuat produk yang memang terstandar begitu ya. Tapi malah kalau tidak tahu itu malah enak aja gitu ya. Malah enak aja dia. Ya kita bikin jamu temulawak ya, umpamanya jamu temulawak gitu ya. Kalau orang farmasi pasti akan mikir itu nanti tempatnya harus terstandar, ini bahan bakunya harus baik ya, kemudian metode ekstraksinya ya jangan sampai mendegradasi zat aktifnya, kemudian produksinya, sarananya itu mesti ya harus terstandar. Oh, banyak sekali yang dipikir ya. Mau buat jamu jamu temulawak gitu aja ya, itu mikirnya panjang, akhirnya gitu ya, capek, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau orang nggak tahu ya bikin aja, pokoknya dirasakan enak ya sudah beres gitu ya. Itu biasanya memang itu yang terjadi gitu ya, banyak yang membuat produk-produk gitu ya. Kemarin saya juga datang ke
ini acara alumni calling gitu ya dari VF MIPA itu siapa itu ya itu HMF ketua HMF-nya sekarang Ike itu ya Ike itu datang gitu kamu kok datang juga iya Bu saya diundang ini untuk apa masih ketua himpunan diundang oh ya nah di situ kurang tahu Ike ini angkatan ini apa ya nah itu mestinya juga mendaftar dan dikasih souvenir gitu ya dikasih souvenirnya itu masker masker ini sekarang harus dijelaskan kalau masker itu ada masker wajah ya masker wajah ini atau masker yang untuk menutupi ini gitu ya itu souvenirnya adalah masker wajah gitu ya masker juga banyak sekali cara yang produksi ya masker saya dapat masker coklat masker wajah yang dari kopi nah saya lihat ada yang dari daun teh ada yang dari macam-macam itu ada kayaknya lebih dari 5 varian itu ya itu masker wajah saya tanya yang buat siapa gitu ya ya Bu ya yang pasti bukan farmasi gitu ya karena saya ingin cerita di sini nah itu ya kalau yang bukan farmasi itu kalau membuat itu akan sangat mudah gitu ya ya bikin aja kopi umpamanya apa daun teh gitu ya langsung dikeringkan kemudian diulek gitu ya biar di blender apa biar biar kecil ukuran partikelnya sudah nanti ditaruh kemasan nanti pakainya pakai air mawar sudah ditempel gitu saja beres ya nah, itu ya tapi kalau farmasi yang buat itu nanti bahannya bahannya katanya benar itu harus yang terstandar atau ada sesuai parameter mutu ya oh kalau gitu apa umpamanya teh Camellia sinensis wah harus buka FHI dulu ya harus buka FHI dulu habis itu bahan bakunya kemudian kalau buat masa nanti tempatnya nyanding sama kamar mandi kan nggak boleh itu kan nggak sesuai CPOTB panjang banget gitu ya nah tetapi itu ya itu adalah farmasis yang paham ya bagaimana memproduksi suatu sediaan farmasi ya itu harus yang memiliki parameter mutu ya salah satunya adalah ini ya sarana itu harus sesuai dengan CPOTB bagaimana ya turunannya kalau sederhananya dari turunan dari CPOB ya CPOB relatif apa namanya strict gitu ya lebih detail kalau CPOTB relatif tidak ya tetapi tetap ada kaidah yang harus dipenuhi ya contohnya adalah tahap proses yang kritis dalam pembuatan pengawasan dan penulisan perubahannya yang segera yang signifikan divalidasi ya jadi umpamanya personil yang membuat itu terkualifikasi dan terlatih bukan terus oh mbok mak yang aja yang nggak ada kerjaan diambil dipanggil aja ya kemudian bangunan ya peralatan bahan wadah prosedur ya tempat penyimpanan waduh benar kalau cerita dari pasca panen gitu aja kalau panennya bagaimana itu semua terukur ya panennya bagaimana bagian apa yang diambil kapan panennya terus koleksinya dari lokasi mana kalau bisa diukur apa di GPS gitu pada ketinggian berapa nanti habis itu proses pasca panen kemudian disortasi bahasa banyak sekali benar cerita aduh jadi pusing nggak jadi bikin gitu ya nah tetapi itu memang harus di harus di harus dipikirkan gitu ya karena itu tadi kalau orang farmasis sudah tahu tapi luweh gitu ya maksudnya luweh itu nggak peduli gitu nah itu dipertanyakan itu ya. Jadi dipertanyakan intinya adalah tadi yang di slide sebelumnya bahwa menghasilkan produk dengan mutu khasiat ya mutu khasiat yang aman gitu ya yang aman nggak cuman membuat masker begitu saja tetapi apa tidak hanya membuat masker tapi masker yang memiliki aktivitas gitu ya masker yang memiliki aktivitas seperti membuat minuman gitu ya jamu temulawak tapi bikinnya pakai suhu tinggi lah itu apa zat aktifnya betah pada tahan terhadap stabil pada suhu tinggi nah kalau tidak stabil bagaimana ya nanti ya jadi tetap jadi tapi kan seperti minum ampas ya zat aktifnya sudah tidak ada gitu ya jadi hanya yang diminum itu ya rasa segar gitu saja tetapi aktivitas farmakologi yang diharapkan dia tidak ter
tidak terjadi untuk aktivitasnya, ya. Ya tadi apa namanya banyak ya poin-poin yang di slide tadi saya skip, tetapi intinya adalah CPOTB itu diterapkan untuk mendapatkan hasil atau produk yang memiliki mutu, keamanan, khasiat yang terstandar, gitu ya. CPOTB ada 10 item ya. Kalau kalian buka tadi yang peraturan Perkapom tahun 2011 tentang pedoman teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu ada 10 ya. Ada personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan ya, sanitasi dan higien, dokumentasi, produksi, pengawasan mutu ya. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, cara penyimpanan dan pengiriman ya. Cara penyimpanan pengiriman obat tradisional yang baik, penanganan keluhan dan inspeksi diri. Ya, ini adalah 10 item, 10 dokumen yang ada pada CPOTB. Ya. Saya tidak akan detail ya. Kalau personalia ini penting ya, penting karena nanti dia mirip ada kesamaan dengan CPOB ya, bahwa memang nah ini farmasi itu adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya, dilindungi oleh orang. Kalau hewan langka itu dilindungi karena mau punah gitu ya. Kalau farmasi bukannya dilindungi terus karena profesinya mau punah, bukan, tetapi karena kompetensi kita ya, kompetensi karena dokter itu ya nggak diajari cara bikin obat ya, bagaimana cara membuat obat, kemudian harus standar mutu dari obat itu bagaimana, tidak diajari. Yang tahu itu ya farmasi gitu ya, farmasi. Sehingga hal pertama yang ada pada siapa? Yang ada pada CPOTB personalia ya, personalia orangnya itu ya. Jadi Indonesia Obat Tradisional yang bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi ya dengan dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Jelas ada personil yang terkualifikasi ya. Jadi nanti ini dijelaskan juga ya. Personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis ya. Jadi jadi tiap personil nanti dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari risiko terhadap mutu obat tradisional. Ya, sebentar saya langsung saja pergi. Nah ini ya personil kunci mencakup ya kepala bagian produksi, pengawasan mutu dan manajemen mutu ya. Jadi kalau kepala bagian produksi ya ini adalah 3 bagian yang harus ada, yang harus dimiliki, yang harus ditempati oleh apoteker ya. Kalau di CPOB begitu ya, kepala bagian produksi ya, manajer produksi itu harus apoteker ya. Kemudian produksi dan pengawasan mutu, quality control sama quality assurance. Kalau tidak salah yang wajib itu yang mana ya, Dedek ya? 2 kok, 2 itu quality control itu kalau tidak salah ya. Jadi nanti dijelaskan ya, kalau tidak salah quality assurance yang wajib apoteker, dan kepala bagian produksi, manajer produksi itu harus apoteker ya. Jadi kepala bagian produksi dan manajemen mutu atau pemastian mutu adalah harus independen satu terhadap yang lain. Jadi apa? Ya minimal ada 2 apoteker di sana ya. Minimal ada 2 apoteker, nggak bisa saya yang produksi, kemudian saya keluarkan untuk uji mutunya, lah itu tidak boleh ya, nanti konflik interest ya. Oh ya mesti bagus saya yang bikin gitu ya. Nah jadi sehingga harus independen satu terhadap yang lain ya. Artinya produksi, nah ini produksi, manajemen mutu dan pengawasan mutu harus dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak saling bertanggung jawab. Ya, jadi mereka sama posisinya ya. Kalau di struktur organisasi harus sama. Bukan sama orangnya tetapi sama
levelnya gitu. Artinya tidak saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ini kepala bagian produksi ini adalah harus seorang apoteker ya yang memperoleh pelatihan yang sesuai. Ya, ini sama seperti di TPUTP juga begitu. Jika suatu sarana produksi akan mengajukan sertifikat untuk CPOTB, di sana pasti diminta untuk apoteker penanggung jawabnya siapa, gitu ya. Itu kalau level UKOT ya, usaha kecil obat tradisional itu, apalagi IOT ya, UKOT itu harus apoteker ya, harus apoteker penanggung jawab. Tetapi kalau UMOT usaha mikro obat tradisional itu bisa asisten D3 ya. D3 farmasi yang mempunyai STR TTK ya, STR surat tanda registrasi TTK tenaga teknis kefarmasian ya, bisa itu kalau UMOT itu. Nah, ini tadi ya, jadi seseorang yang utamakan seorang apoteker ya, tapi kalau biasanya apoteker ada gaji minimalnya, kalau UMOT itu biasanya D3 saja sudah bisa ya, dengan mencantumkan STR-TTK-nya. Kemudian siapa lagi adalah kepala pengawasan mutu. Ya, kemudian adalah kepala bidang produksi, bagian produksi. Ya, kemudian adalah kepala bagian pengawasan mutu. Ya, kalau ini di CPOP Quality Assurance itu ya, manajemen mutu ya. Adalah seorang apoteker yang terdaftar terkualifikasi sebagai apoteker penanggung jawab. Ya, nah ini masuk dalam bukan undang-undang masuk dalam peraturan ya, peraturan. Jadi kalau mau mendaftarkan CPOTB untuk sarana produksinya harus ada apoteker penanggung jawab ya. Kalau tidak ya sudah ada, tidak bisa gitu ya. Karena memang itu adalah kepakaran kita adalah memproduksi obat ya, baik itu obat maupun obat tradisional. Ya, ini adalah kewenangan dan tanggung jawab kepala bagian produksi ya, adalah memastikan bahwa obat tradisional yang diproduksi dan disimpan sesuai dengan prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan ya. Adik mesti sudah ini ya. Ini adalah kewenangan dan tanggung jawab untuk quality assurance ya, pemastian mutu ya. Ini nanti ada bahwa nanti diperlukan adalah pelatihan ya bagi seluruh personil yang ada gitu ya, pelatihan spesifik terhadap pencemaran merupakan resiko personil yang tidak mendapat pelatihan sebaiknya tidak masuk ke area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Itu jadi personalia. Jadi personalia itu ya, karena saya juga taruhlah mendampingi salah satu UMOT di Sukoharjo yang ingin mengajukan sertifikat CPOTB ya. Nah, itu tapi ya itu tadi bahwa di sana harus ada minimal ya, kalau tidak ya, jadi kalau kalau minimal D3 farmasi ya yang punya STR-TTK aktif, kemudian personilnya pun ya mendapatkan pelatihan gitu ya, enggak terus yang
pokoknya siapa aja yang nggak punya kerja ke sini, nah nggak boleh gitu ya, ada pelatihan gitu. Jadi hasil produk obat tradisional yang dihasilkan nanti tetap terstandar gitu. Ada sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada Dek, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Dari saya belum, Bu. Oh ya, oke. Oke ya, bisa dipahami ya, Dedek ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, yang kedua adalah faktor bangunan, fasilitas dan peralatan pada CPOTB ya. Nah ini ya, jadi bahwa adalah prinsipnya ya bangunan. Jadi nanti ada deh kalau ya mungkin nanti satu waktu mungkin akan sempat bekerja atau magang di baik UKOT atau UMOT atau UKOS begitu ya. Nah, nanti diperhatikan ya, pada prinsipnya bangunan, fasilitas dan peralatan untuk pembuatan obat tradisional ya itu desain, konstruksi dan letak itu harus memadai ya, artinya begini, tata letak dan ini desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan pencemaran silang ya. Jadi tata letak, desain ruangan gitu ya, Dedek ya. Intinya adalah memudahkan pembersihan, sanitasi, perawatan efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat tradisional ya. Jadi karena utamanya obat tradisional ya, obat tradisional itu sensitif terhadap kontaminasi mikroba ya. Ya dari tahu kalau Simplicia itu ya, daun kering itu ya. Kalau Simplicianya tidak memenuhi standar itu kalau disimpan dalam durasi waktu tertentu dia akan mudah ditumbuhi kapang, jamur ya, dan itu tidak boleh ya, sudah tidak bisa dipakai kalau bahan bakunya seperti itu. Sehingga biasanya itu harus agak lebih ekstra berhati-hati jika mendesain bangunan tata letak ya, dari mana desain bangunan tata letak dari sarana produksi CPO obat tradisional ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian yang ingin saya mungkin emphasize ya, saya garis bawahi ya. Jadi biasanya kalau nanti mendesain suatu sarana produksi begitu ya, itu umpamanya ini tempat produksi begitu ya. Kalau tempat produksi itu nanti jangan dibuat di situ tempat keluar masuknya personil yang lain yang tidak berkepentingan dengan produksi. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Atau sebagai tempat penyimpanan. Ya, penyimpanan. Tempat penyimpanan itu di dalam ruang produksi itu tidak boleh ya. Jadi didesain sedemikian rupa gitu.
semacam ini, area penimbangan ya. Nah, area penimbangan. Area penimbangan ini ya, jadi kan kalau apa-apa kan tetap harus ditimbang ya, harus ditimbang. Nah, ini di area penimbangan ini biasanya dia menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi ya. Menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Nah, kemudian area produksi itu nah ini area produksi hendaklah memenuhi persyaratan CPOTB sebagai aturan yang lazim, proses yang membuat satu produk dengan baik betul-betul perlu diterapkan. Nah ini ya, sangat dianjurkan penggunaan bangunan fasilitas diperuntukkan hanya untuk sejenis bahan atau produk ya. Di samping itu sifat alamiah yang khas dari produksi obat tradisional membutuhkan perhatian khusus yang harus diberikan kepada pemrosesan produk yang menimbulkan debu. Nah, mungkin bisa saya kasih gambaran begini. Jika adik menerima bahan baku ya, bahan baku obat tradisional, itu bentuknya apa? Ya terserah. Umpamanya bisa itu rimpang kah, bisa itu daun kah gitu ya. Biasanya kalau simplicia itu sudah dalam keadaan ukuran partikelnya kecil gitu ya, atau kayak serbuk gitu ya. Nah, tetapi seperti penimbangan ya, penimbangan itu kan nanti akan mengambil serbuk itu ya, simplicia itu ya, itu kan pasti akan menimbulkan debu ya. Kemudian pada proses produksi umpamanya tadi kalau herbal itu biasanya memang tidak single compound ya, atau single plant ya, biasanya minimal 2 atau 3 ya, itu kan ada mixing gitu ya, ada mixing di sana. Nah, ada mixing atau mungkin grinding ya, ada proses grinding. Jadi ukuran partikelnya harus tertentu sehingga harus di grinding. Grinding itu diapakan ya? Diperkecil ukuran partikelnya itu loh ya. Nah, itu pasti akan menimbulkan debu. Ya, kemudian di mixing lagi dengan tanaman yang lain. Itu pasti akan menimbulkan debu. Nah, jadi adalah ini ya, produksi obat tradisional yang pemrosesan produk menimbulkan debu itu harus diberi perhatian lebih ya, harus diberi perhatian lebih. Atau nanti ya di dalam proses produksi itu memerlukan pemanasan atau pemasakan, sehingga apa? Ya harus dibuat ruangan itu sedemikian rupa sehingga menghindarkan penumpukan asap atau uap. Nah, itu harus dipertimbangkan ya. Nah, sehingga nanti akan berbeda antara satu pelaku usaha dengan satu sarana produksi dengan sarana produksi yang lainnya, tergantung dari produk yang dibuat ya. Jadi umpamanya umpamanya usaha obat tradisional ini menghasilkan serbuk kayak semacam tea bag gitu loh ya, semacam tea bag itu. Kalau itu jadi proses produksi yang diperlukan adalah biasanya grinding ya, menggrinding simplicia dengan ukuran partikel tertentu sesuai dengan persyaratannya. Grinding itu pasti akan menimbulkan debu. Kemudian dia di mixing. Ini isinya tidak hanya satu. Umpamanya kalau teh ya, teh pelangsing gitu ya, ada tehnya, ada Camellia sinensis, kemudian ada Guazoma fulium tadi, daun jati Belanda, kemudian ada apanya lagi tadi? Antihiperkolesterolemia tadi itu apa? Daun jati Belanda, daun jati Cina begitu ya. Kemudian Camellia sinensis. Itu ada mixingnya. Mixingnya menimbulkan debu. Nah, sehingga
ruangan yang tadi dibuat untuk mixing, grinding, mixing itu mungkin bisa dijadikan satu ya, dan dia ada semacam exhaust untuk menarik debu yang dihasilkan, atau produknya itu sampai dia mengekstraksi ya, mengekstraksi. Artinya apa? Mengekstraksi, apakah dia ekstraksi panas atau dingin. Setelah panas atau dingin, kemudian setelah diekstraksi bagaimana? Kemudian perlu penguapan ya, atau perlu pemasakan, sehingga apa? Loh, di sana ada asap. Nah, bagaimana menghandle asap itu? Nah, itu harus dipertimbangkan sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, itu sangat kasuistik ya, Adik ya. Dan di situ Adik nanti akan banyak belajar ya di tempat magang itu, sehingga harapannya tadi itu kalau kalian memiliki keinginan, oh saya masuk farmasi nggak bisa menghasilkan. Nah, itu kalian harus bisa cara-cara mendesain ya, mendesain kalau tadi sarana produksinya. Baik personilnya dulu. Personilnya saya harus punya siapa ya? Apotekernya saya. Tapi kalau produksinya saya, masuk untuk taruhlah pemastian mutu masa saya enggak boleh. Jadi minimal ada, nah itu personalia. Kalau bangunannya bagaimana? Oh saya perlu kalau umpamanya untuk kosmetik saya mau bikin masker. Di masker itu prosesnya bahan baku datang, nanti ada perlu penyimpanan, ada ruang penyimpanan. Kemudian apakah mau mengekstraksi sendiri ataukah, nah itu harus dipertimbangkan gitu ya, Adik ya. Nah, intinya adalah untuk produksi adalah mempermudah pembersihan atau menghindarkan kontaminasi silang ya. Tindakan pencegahan yang tepat adalah diambil saat mengambil sampel ya, seperti yang saya sampaikan, mengambil sampel itu juga sudah menimbulkan debu ya. Biasanya ditaruh dalam satu ruang. Mengambil sampel, kemudian habis mengambil ditimbang, kemudian digiling, nah menggiling, grinding gitu ya. Menggiling kemudian mixing, mencampur ya. Dan memproses produk itu biasanya menggunakan sistem penghisap debu. Nah, bisa jadi itu ditaruh di satu tempat ya, yang nanti debu yang dihasilkan itu dihisap ya, jangan sampai dia terjadi cross contamination, ada kontaminasi silang dengan ruangan lain gitu ya, ruangan lain. Nah itu ya, Adik ya, itu adalah hal yang harus diperhatikan pada desain pembuatan layout sarana produksi ya. Ya, ini sudah ditulis bahwa tata letak ruang produksi adalah dirancang sedemikian rupa ya, mencegah kesesakan, memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif, memperkecil resiko terjadinya kekeliruan atau mencegah pencemaran silang gitu ya. Nah, ini juga ada ya, permukaan dinding, hendaklah halus, bebas retak, dan sambungan terbuka, tidak melepaskan partikulat, sedangkan pelaksanaan pembersihan. Ya, jadi kan kalian mestinya sudah belajar pada CPUB ya, jadi umpamanya bahan-bahannya itu jangan yang terus sulit dibersihkan gitu ya, mejanya kalau ada kotoran jatuh sulit dibersihkan, ini tidak boleh ya. Nah, ini adalah ya parameter yang standar lah ya kalau untuk sarana produksi. Anunya sudah jadi. Sudah jadi. Ada sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi kurang lebih
samalah dengan yang ada di JPOB ya. Ini lebih sederhana kok mestinya. Jadi tata letak ruang ya, nanti ada produksi, kemudian ada ruang pengemasan, ruang packaging ya, packaging primer, sekunder itu harus dirancang khusus agar mencegah terjadinya pencemaran silang ya. Kemudian ini ya, tempat penyimpanan bahan datang ya, bahan baku, kemudian bahan produk ruahan, kemudian penyimpanan bahan jadi gitu ya. Nah, itu menjadi perlu juga menjadi perlu diperhatikan ya. Kemudian ada laporan pengawasan mutu terpisah dari area produksi ya, area pengujian mikrobiologi ya, itu yang utama ya. Jadi jangan produk yang dihasilkan ini tercemar mikrobiologi ya, mikroorganisme gitu. Sampai di sini adik-adik ada yang ingin ditanya? Ada deh, sampai di sini nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan Dede. Karena mata kuliah ini itu adalah mata kuliah berbasis team based project. Jadi berbasis project gitu ya, Dede ya. Jadi berbasis project. Jadi nanti kalau bisa saya share ya. Nah ini ya, Dede terlihat ya, Dede ya. Nah, jadi adalah hari ini kita tanggal berapa ya, Dede? 23 ini ya. Hari ini tanggal 30 ya. Oh, ini 30 Maret. Maaf, ini 30 Maret
Jadi ini tanggal 20 April. Ya. Ya, jadi gini adik-adik ya. Jadi adalah hari ini tanggal 30 Maret kita bicara tentang hari ya pengembangan produk lanjutan dan sekilas tentang CPOTB ya. Saya tidak bahas detail ya karena kalau saya baca satu persatu itu nanti akan menjemukan begitu ya. Nanti kalian bisa nanti diingatkan saya apa saya share untuk perkapomnya yang tahun 2011 itu ya. Nah, nanti kita masih ada 3 pertemuan lagi. Nah, ini ya Adik ya. Jadi nanti karena ini adalah mata kuliah pilihan gitu ya, kalau saya kasih kuliah aja bosan gitu ya. Nah, jadi minggu depan kita adakan dari materi yang sudah saya berikan, ini mungkin nanti saya berikan kuis gitu ya, kuis atau ya wis bisa jadi bisa kuis atau pokoknya evaluasi begitulah ya, evaluasi dari apa yang sudah saya jelaskan ya. Dan yang penilaian utama dari mata kuliah ini sebenarnya adalah based on project gitu ya, based on project. Nah, ini kita masih ada 3 kali pertemuan ya, dan ini nanti masing-masing kelompok membuat project ya dari nanti tema yang saya tentukan. Kemudian itu nanti dipresentasikan, nanti diberi masukan dari teman-teman yang lain dan beri masukan teman-teman yang lain. Kemudian nanti kalian di tanggal 20 itu ya, atau tanggal 20 lah ya, tanggal 27 ya setelah itu kita nanti disepakati saja kapan mengumpulkan proyeknya, itu nanti dikumpulkan ke saya setelahnya. Jadi tidak ada, jadi itu adalah yang menjadi poin 60% dari penilaian gitu ya, karena ini termasuk mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang berbasis proyek gitu ya, jadi tidak kuliah melulu gitu ya, itu harapannya itu dari mana? Dari LPPMP begitu ya, Dedek ya. Nah, ini jadi kita itu ada beberapa ya? 22 ya. Mahasiswanya ada berapa ya ini ya? Ini kalau dari sini berapa? Itu cuma 17 ya. Kalau dari OJW saya lihat tadi ada 21 ya. Oh, 22 ya, ada 22. 22 kalau dibagi berapa ya, Dek ya? Dibagi 3, dibagi 4 itu 5 ya, 5 nanti bagi 4. Bagi 5 4. Apa kita bagi 5 aja ya, Dek ya? Dibagi 5 kelompok. Jadi sebentar saya tulis dulu kalau gitu. Jadi ini nanti dibagi berapa? Ini adalah angkatan berapa ini ya, Dek ya? 2019. 22 mahasiswa. 22 mahasiswa, kemudian dibagi menjadi
dibagi menjadi 5 kelompok ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kemudian 5 kelompok ini nanti kalian dibagi menjadi 5 kelompok, jadi sekitar 4 sampai 5 anak per kelompok ya. Jadi ini ya Adik-adik ya. Jadi bisa saya sampaikan untuk pembelajaran berbasis proyek itu adalah setiap kelompok nanti mempresentasikan presentasi karya akhir yang ditampilkan depan dosen, kelas, dan audiens lainnya yang memberikan umpan balik yang konstruktif ya. Dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek untuk mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran proyek berbasis kelompok dituntut keluaran berupa portofolio. Ya, nanti ini saya coba akan membuat template-nya ya. Akan membuat template-nya nanti kalian isi begitu ya Dedek ya. Nah, tetapi nanti proyeknya ini nanti akan saya tetapkan temanya ya, tema 5 kelompok ya. Tema 5 kelompok ini saya angkat dari saintifikasi jamu itu saja ya. Dari saintifikasi jamu ya, itu berdasarkan aktivitas farmakologinya. Ya. Nah, ini kan sudah saya singgung tadi ada 2 itu ya. Nanti ada beberapa yang kalian nanti akan saya ini kan kelompok 1 sampai kelompok 5. Dibagi 5 kelompok berdasarkan NIM saja gitu ya, Dek ya. Berdasarkan NIM. Jadi saya biar enggak sulit untuk koreksinya ya. Ya, sebentar ya, Dede ya. Ya, jadi ini 22 mahasiswa ini nanti baginya berdasarkan NIM gitu saja ya, Dedek ya. Kemudian ada tema 5 kelompok, nanti saya bagi ya di WA group ya Dedek ya. Ini berdasarkan aktivitas farmakologinya yang perlu dicermati. Yang perlu dicermati itu ini ya Dedek. Yang perlu dibahas itu dari hulu ke hilir. Artinya bagaimana pertama standarisasi bahan bakunya ya, bahan baku obat tradisional ya. Ya, bawahnya retak. Ya,